Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para pemirsa dimanapun Anda berada di YouTube, TikTok, dan yang lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, saya dengan semuanya masih diberi kehidupan oleh Allah, kesehatan, kesempatan, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengawali kehidupan pada malam hari ini dengan taat kepada Allah, yaitu kita laksanakan salat maghrib secara berjamaah, selalu kita lanjutkan nanti sampai Isya, kita saling tawasul haq, tawasul sabr, saling mengingatkan untuk beriman bertakwa kepada Allah, saling mengingatkan untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan dari kajian-kajian yang selama ini kita ikuti setiap hari, subuh, maghrib, isya, bahkan siang, akan semakin menambah ilmu wawasan kita, insya Allah akan semakin menambah iman takwa kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lelah tokoh idola kita dunia akhirat yang telah membawa kita semuanya keluar dari dalam kegelapan kesyirikan menuju alam yang terang benderang, minar dzulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Semangat ya? Semangat. Alhamdulillah kelihatannya cuaca juga ikut semangat, ikut terang. Mudah-mudahan ini mulai masuk kemarau, mulai cuacanya dingin nih, masuk bukan bediding mungkin, mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan tentang al-faraid, niki bab kedua. Bab kedua dari ilmu al-faraid yaitu keutamaan belajar ilmu al-faraid, hukum mempelajarinya dan mengamalkannya. Salah selesai ini agak pendek nih. 1. Keutamaan mempelajari ilmu agama secara umum, menyeluruh. Niki di antara dalil yang umum yang sudah disampaikan ada dalam Sunan Ibnu Majah 220. An Anas bin Malik dari Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kalau ada tambahan wal muslimatin, tambahannya itu yang dhaif. Kalimat tambahannya itu dhaif. Sokenya sampai kulli muslim, stop di situ. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu, terutama ilmu agama secara umum apapun, itu adalah wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Kapan? Minal mahdi ilal lahdi, sejak kecil sampai sepuh, sepuh itu menuntut ilmu terus. Menuntut ilmu itu ada dua keadaan, ada dua metode, yaitu mulazamah. Mulazamah itu kita ngansu kawruh mendatangi kiai, ustadz, ajengan, syekh, kemudian belajar. Terserah 10 tahun, 15 tahun sampai ilmu yang dimiliki itu kita kuasai semuanya, kita pindah lagi ke guru kiai yang lainnya. Terus begitu, tidak terikat waktu, ya 24 jam. Ya bahkan tidur di situ, bantu neng sawah, ngarit, ngopeni wedhuse, di situ terus. Namanya mulazamah. Atau agak sedikit modern, ya kita tidak sampai tidur di tempat yang sama-sama, mungkin ketemu neng tempat tapi terus waktunya dan tidak terikat berapa lama. Ini mulazamah. Kemudian teknik yang kedua adalah seperti macam sekolah. Ya 3 tahun, 5 tahun, ada yang 8 tahun dan sebagainya. Rata-rata ya S1 nya 4 tahun, S2 nya 2 tahun atau 3 tahun dan sebagainya. Nah, itu nanti dapat ijazah dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Ya kita gabungkan semuanya menuntut ilmu. Nah, kalau macam modelnya ini termasuk kategori mulazamah. Mulazamah. Ya tidak terikat waktu, ya sebagai sing semangat memperhatikan dan orang yang ijazah gak ono di ulangan gak ono. Di tes no. Entek niku.
Kula ini masuk setoran apalan ya juz 30 Al-Mulk Arba'in Nawawi setoran. Ora apa saya sok dihukum nggih ngoten niku. Lah jenengan takonok nih. Entek. Bubrah kabeh. Kabeh. Ya wong wis gelem teko tuh alhamdulillah usep niku. Ini ngoten niku kita tingkatane mangan jauh. Mudah-mudahan panjenengan istiqomah. Nah, itu. Mudah-mudahan itu. Berikutnya, niki ada ini sudah pun umum niki. Satu lagi dalam Sunan Tirmizi 2571 An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi," barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, panjenengan dari rumah ke sini tujuannya untuk sholat berjamaah sekaligus ingin belajar al-faraid, maka karena fi sabilillah, maka panjenengan sekarang ini berada di jalan Allah fi sabilillah hatta yarji, sampai panjenengan kondur. Jadi sampai dari rumah sampai sini kondur. Niku kalau dalam perjalanan di sini kok non sewu begitu ngombe teh panas kepanasan sak gelasnya keleleken meninggal dunia. Niku meninggal dunia dalam kondisi syahid. Nemen nek ngombe itu sak gelasnya keleleken. Atau hal yang lain, atau mungkin kita sering melihat enek ustadz pas menjelaskan bla 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 maksud bablas yo enek khutbah Jumat yo ngoten ya wallahu a'lam. Kalau masalah kematian panjenengan riyen kula keri alhamdulillah, saya belakangan panjenengan duluan no problem. Waduh ae manut mawon. Niki ada dalil-dalil yang lain, ini sudah dibahas tentang masalah keutamaan menuntut ilmu. Itu ada di Syu'abul Iman, itu bab ke 19 kalau tidak salah, lupa nih. Sudah membahas tapi lupa nih. Tapi ada nih tentang keutamaan menuntut ilmu, nanti mengajarkannya, mendakwahkannya. Kitabnya Syu'abul Iman itu. Berikutnya, yang kedua, keutamaan mempelajari ilmu al-faraid. Nah, tadi ilmu secara umum, ilmu agama, ya termasuk ilmu faraid itu diantaranya. Nah, itu dalil keumuman dalil. Nah, sekarang khusus dalil-dalil khusus tentang keutamaan ilmu al-faraid. Satu, ilmu al-faraid niki adalah sepertiga dari ilmu agama. Meskipun hadis ini sebagian ulama mendoibkannya, hadis yang ini sebagian mendoibkannya, sebagiannya menguatkannya. Sunan Abu Dawud 2499, Sunan Ibnu Majah 53. An Abdullah bin Amr al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin al-As bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, al ilmu salah satu, ilmu itu ada tiga. Ilmu ada tiga nih, wa masih wadzalika faqlun, dan yang kelebihannya itulah sebuah keutamaan abdul baik. Ayatul Muhammadun au sunnatun qaimatun. Yang pertama adalah ayat-ayat muhkamat yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan, atau sunnah yang sahih, au faridatun adilatun, atau ilmu faraid yang adil. Jadi niki sebagian ulama mendoifkannya tentang keutamaan ilmu dibagi tiga niki. Tapi nanti kalau kita belajar mustalahul hadis, ilmu tentang hadis, untuk hadis yang dhaif asal bukan dhaif jiddan, untuk keutamaan fadhil amal itu masih bisa diamalkan. Yang kedua, solusi konflik dalam keluarga. Nun sewu. Mungkin kemarin sudah saya singgung bahasanya berapa banyak permasalahan keluarga masih karo adike musuhan,
bapake dipenjarakan oleh anake. Pak dene karo ponakane bacok-bacokan. Jengges-jenggesan. Dukun main dukun-dukunan. Dukun tenanan maksudnya ya itu bermain dukun, bukan dukun-dukunan. Pokoknya ruwet tok niku gara-gara masalah warisan. Jangan-jangan panjenengan ini ada masalah karo mase ponakane desuwe gara-gara masalah warisan. Mudah-mudahan mboten wonten. Dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Kon mempelajari la wis iso ajarkanlah. Ini saya masuk nih. Dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang. Nah, sekarang nih, karena aku adalah orang yang akan wafat, meninggal nanti. Sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak. Sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup menyelesaikan perselisihan tersebut. Karena apa? Khususnya waris, akeh wong sing gak iso. Begitu ditanyakan yang tidak paham, yes pokoke didum sing padha, sing adil, aja geger. Ojo ruwet, ojo musuhan. Rata-rata ngoten solusine. Nek dikonsultasikan pokoke didum sing padha, ojo geger. Nah, niku napa solusi? Itu bukan solusi. Itu namanya malah jeluntrung nih, menyesatkan. Kenapa? Nanti kita lihat berikutnya. Berikutnya, ilmu yang pertama kali diangkat dari umat Muhammad adalah Al-Faraid. Sunan Ibnu Majah 2710. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu al-faraid, ilmu bagi warisan ini. Wa'allamuha, dan ajarkanlah kepada orang lain. Fa'innahu misful ilm, sesungguhnya itulah separuh ilmu. Wa wayungsa, dan ilmu itu al-faraid akan banyak dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan al-faraid adalah yang pertama kali akan diangkat, ditarik oleh Allah, dilupakan oleh umatku. Nun sewu, ilmu tafsir akeh sing ngajari, ilmu fikih, muamalah akeh sing iso, akeh sing ngajari, tauhid rodok setitik, rodok mengkretneh niku. Nah, al-faraid lebih sedikit lagi. Survei membuktikan, sewu niki di Trenggalek niki mungkin panjenengan yang pini sepuh, mungkin sejak muda mungkin belum dibahas tuntas tentang al-faraid. Nah, itu menunjukkan ya memang banyak dilupakan karena memang rodok jelimet. Niki menggabungkan apalan matematika kayak per. Perkalian per disamakan dulu, 1/8, setengah, 1/3 disamakan dulu. Alah mumet niku. Nah, kira banyak nggak praktis. Tapi harus ada. Berikutnya, perkataan sahabat tentang ilmu al-faraid. Umar bin Khattab berkata dalam riwayat Imam Al-Bayhaqi, pelajarilah ilmu faraid karena ia sesungguhnya termasuk bagian dari agama kalian. Kemudian Amirul Mukminin berkata lagi, jika kalian main-main, bermain-mainlah dengan satu lemparan, dan jika kalian berbicara, bicara dengan ilmu faraid. Menunjukkan bahwasanya penting. Abu Musa al-Asy'ari berkata dalam Sunan Ad-Darimi 2730,
Abu Musa berkata, barang siapa mempelajari Al-Quran namun tidak mengetahui ilmu faraid, maka perumpamaannya seperti bulus yang tidak ada wajah padanya atau tidak memiliki wajah, tengkorak roh. Berikutnya, hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu al-faraid. Nah, niki hukum mempelajarinya niki ulama sepakat bahwasanya fardu kifayah. Khusus untuk al-faraid niki fardu kifayah karena lebih spesifik memang, lebih spesifik dan tidak umum niki. Ya. Jadi panjenengan niki udah lek orang yang mempelajari dosa kabeh wong sak galek niki. Dosa kabeh lek orang. Alhamdulillah sudah ada yang mempelajari. Jadi yang lainnya itu non sewu tidak kena dosa gara-gara panjenengan. Seharusnya mereka itu matur suwun kepada panjenengan yang mempelajari. Karena sudah ada yang mempelajarinya. Itu hukum mempelajarinya. Kemudian hukum mengamalkannya. Nah ini lek hukum mengamalkannya niku wajib setiap masing-masing saya panjenengan semuanya. Beratnya di sini kita ndak paham tapi itu wajib. Kita ndak iso tapi wajib. Makanya nanti niki paling tidak nanti setelah kita belajar ini panjenengan bisa ngitung untuk diri sendiri. Lek aku engkau dipanggil Allah, ahli warisku itu bojoku, anakku, bagiannya begini, begini, dan begini. Minimal. Ndak usah ngurusi koncone, ndak usah. Dene iso, alhamdulillah. Mulai Pak Akur mati, enek peneruse. Kita lihat dalilnya surat An-Nisa surat 4 ayat 14. Pokoknya harus dibaca dari mulai ayat 11, 12, 13 baru endingnya 14. Nanti banyak baca nanti 11-nya, 12 dan sebagainya. Nanti ayat 11 itu pembagian untuk bapak, ibu, anak perempuan, laki-laki sekian, anak perempuan loro sekian. Kemudian ayat 14-nya hukum-hukum tersebut ayat 11, 12, 13 adalah ketentuan dari Allah. Allah langsung niki yang ngatur bahwasanya kalau seorang suami meninggal dunia, istrinya itu mendapat 1/8 kalau punya anak. Allah langsung. Kalau seorang istri meninggal dunia, suaminya dapat 1/4 kalau punya anak. Allah yang menentukan. Semua itu diatur oleh Allah langsung tuh. Itu adalah ketentuan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan hukum tadi, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Kalau kita sudah tahu itu ilmunya seret, kemudian dilaksanakannya wajib. Nanti kita laksanakan ini mendapat surga. Namun dan barang siapa yang durhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya. Allah bagi suami itu sekian-sekian, istri sekian, anak perempuan itu sekian-sekian, semua yang diatur kok dilanggar. Apa kata Allah? Niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Banyak baca surat An-Nisa surat 11, 12, 13 endingnya 14. Hukum mempelajarinya fardu kifayah, tapi melaksanakannya wajib. Kol-kolah jarene niku. Nah. Terus permasalahannya bagaimana bila kita mau menerapkan hukum Quran hadis, namun saudara kita yang lain ora gelem. Misalkan kita punya dulur 4, 5. Lah sing ngaji, sing sregep ngaji mek panjenengan. Sing 3, sing loro, sing 4 ora tau ngaji. Ngajine
Yes, pokoknya maca Al-Quran diangen-angen sak mangane bar ora tau ngaji apa nih al-faraid hele. Apa kuwi? Akhirnya panjenengan pengen menerapkan tapi saudara yang lain ora gelem. Kayak panjenengan dhewe sedulure 5 di voting kalah. Akhirnya bagine waris tidak sesuai hukum Islam. Pripun lek ngoten niku? Nggih biasane ngoten niku. Nggih syukur-syukur lek panjenengan misalkan 3-4 bersaudara kabeh dijak ngaji Al-Faraid cek ngerti kabeh. Niki wonten sing ngoten di Al-Fajar niku. Pak kae papat-papate ngaji kabeh. Dik ngerti kabeh. Penak ngoten niku, jan penak niku. Nih. Kalau kasusnya tidak seperti itu, maka panjenengan yang ngerti menjelaskan. Ini loh kan saja nih, secara bahasa panjenengan, hukum waris berdasarkan hadis dijelaskan ini secara garis besar ini. Hitungannya begini-begini sebagainya. Aku yang jelasin ngomongin gak isa aku dintai pripun. Ya niki rekamane niki ditunjuk nih. Ada rekaman apa kudu kiai ya memang tuh kiai ora percaya ora kiai ya wis dikai buku nih panggah ora percaya panjenengan sudah berusaha itu yang ngakeh wis setelah jelaskan dan sebagainya bahwa panggah ora gelem nanti kaitannya bab terakhir bertobat dari pembagian waris yang tidak sesuai dengan tuntunannya. Carane tobat iki ya apa? Kalau wis kadung didum tibakno ora padha karo ilmune ya bertobat. Carane bertobat niku babnya di bab terakhir. Nah, sementara sampun bab 2 niki kalau ada pertanyaan monggo fadhol silahkan. Oh nggih. Ya, nanti pripun lek misalkan di bapake ibuke muslim, anake kafir. Engko kafir salah. Ora Islam, wis ora apa-apa, wis kafir ngono. Maka antara orang kafir dan muslim tidak waris mewarisi bapak kandung padahal tapi kafir tidak boleh waris mewarisi. Bapaknya tidak memberikan waris kepada anaknya tidak akan mewarisi kepada bapaknya kalau dia kafir. Tapi kasusnya pripun lek anake mek siji tok. Siji til walik misalkan bapak ibu Kristen, anak Islam, atau kebalikannya, bapak Muslim, ibu Muslim, anak kafir. Apa ngoten? Ada ngoten itu, ada. Sebenarnya ini bab lakonnya. Nanti intinya nanti mau nih, tapi intinya babnya nanti tentang orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan. Di antaranya orang kafir, jelas nana. Lah pripun lek kasus yang ngoten? Kasus kan niku, misalkan bapak ibu niku se Kristen, anak Islam, siji apa loro begitu. Nah itu kan tidak boleh mewarisi. Tapi misalkan ada yang begitu. Napa panjenengan kudu warisamu karo cukup, panjenengan di penjara. Tetap secara hukum negara niku tetap haknya anak kandung meskipun dia bapaknya kafir, anak muslim, maka niku bukan sebagai warisan tetapi sebagai harta temuan namanya rikas. Maka disakati 20%, setelah itu jadi halal. Misalkan warisnya 1 miliar 200 juta, jalan Allah untuk sedekah dizakatkan 800 juta nih dibagi anak ini ku anak pinten duka.
Nah niku, tapi statusnya bukan waris. Lek harta warisan niku ndak kena zakat. Nah niku kalau bapak ibu sing kafir, anak sing muslim. Lek kualik, bapak ibu sing muslim, anake kafir, ke anake mek siji tok til. Nah, niki seharusnya orang tua cerdas. Niki dia misalkan harus ditasarufkan ben ora kena anake dia omongi orang gugu karena gara-gara perempuan atau gara-gara pekerjaan gitu. Nek ning galak kristenisasi niki kok pratek krungu niki kula niki. Pratek krungu nun sewu. Tapi ning Kalimantan Bang halah niku biasa ngoten niku. Terang-terangan, mereka terang-terangan diparani biasa ngoten niku karena ini memang perbandingannya itu tidak jauh. Islam Kristen itu tidak jauh perbandingannya. Jadi saya sering nangani ngoten niku, kristenisasi ngoten niku. Saya punya rekaman-rekaman Kristen, saya belajar ya kristenisasi, ya cara kristologi. Nanti galak belas ora berguna ya gitu. Apa urung iki? Urung. Belum. Itu enek kasusnya niki. Kasusnya nggih jarang, tapi ada, kasusnya ada, niki ada. Nggih, ngoten mawon, nanti intinya ndak mewarisi. Wah, ada. Nggih. Itu adalah keluarga gaduh-gaduh. Saya punya teman begitu, Pak. Nah, teman begitu. Yang teman saya laki-laki ini lanang niki Islam. Mbak kandung atasannya Hindu. Enak juga mbak niki masih Kristen. Masya Allah itu agak gaduh-gaduh niki. Bapak kafir Kristen, ibu Islam. Nah, pantes begitu. Wah, ruwet lah ngoten niku. Mulai enak is langsung pasal jangan langsung ngadepan saya langsung. Lah enak niku. Ruwet lah ngoten. Warisane tidak saling mewarisi. Misalkan contoh, bapak Islam, ibu Kristen. Nah, ketika bapak ini meninggal, istri kan dapat 1/8. Enggak dapat, enggak boleh, enggak dapat. Anake sing Islam, ya kebetulan nanti laki-laki atau perempuan, laki-laki entek ning anak laki-laki. Tapi secara hukum negara, lah iki nuntut ning pengadilan, pasti nuntut lah. Aku mbak yumu, nah, mesti nuntut. Nek ngoten niku mesti melayu ning pengadilan negeri. Nek saya ngoten niku, sudah lari ning pengadilan negeri, nggak bisa. Tapi kita jelaskan. Hakmu tuh begini seharusnya cara hukum Islam. Tapi kan tidak mungkin, mereka mesti nuntut. Oh kasusnya ada non sewu, malah entek neng anake sing non sewu, anak angkat ora Islam. Pinter jadi pejabat, ngerti. Lah sing muslim anake iki ya ora ngerti. Terus kabeh sertifikat atas nama Allah akeh tunggale ngono iki. Kasusnya tuh macam-macam nanti. Bahaya di sana. Isa ini teman masih lama. Nah, ya. Ada yang lain? Kalau enggak ada lanjut tapi tak kasih selingan. Ini karena penting menurut saya kaitannya ngapunten niki sudah sampaikan di Al-Fajr sudah ya. Ilmu jagung haji. Di sini kok pemanasan ya ini. Nggih, wis sambilkan poin-poinnya saja karena 2 kali pertemuan itu. Yang nun sewu niki lek masalah haji panjenengan lebih paham daripada saya. Apa nih sepon haji niku. Tapi terkait
nuwun sewu, terkait hal-hal yang diyakini tapi itu tidak ada sumbernya. Tidak ada sumbernya. Di antaranya nih cuplek-cuplek mawon ini. Nah niki. Orang yang pulang haji, masyarakat berkeyakinan doane cespleng makbul selama 40 hari ke depan. Nah, ini kan benar enggak niku? Ngoten niku. Anggapan ngoten niku. Kalau saya tanya, niku dalilnya dari mana? Panjenengan yang lebih paham masalah haji, mungkin di mana sih dijelaskan. Yo dalilnya lek wong haji itu 40 dino doane cespleng. Tolong saya dikasih tahu dalilnya. Ada enggak nih kira-kira? Setahu saya yang ilmu saya pelajari, niku tidak ada dalilnya. Kok enek begitu dari mana? Dari mana? Itu asalnya, ini adalah di dalam Syihabuddin Al-Qaliyubi, dalam Hasyiah Qaliyubi ala Syahr Jalaluddin Al-Mahali, Tafsiran Beirut Dal Al-Fikri. Juz 2 halaman 190, yaitu seorang ulama masyhad Syafi'i yang bernama Syihabuddin Al-Qaliyubi. Syihabuddin Al-Qaliyubi berkata, kata beliau niki, ini seorang ulama nih, tokoh mazhab Syafi'i, dan disunahkan bagi orang yang berhaji untuk mendoakan orang dengan ampunan, memintakan ampun, mendoakan, meskipun orang tersebut tidak memintanya. Panjenengan datang jakong haji, saya teko, panjenengan orang jaluk, dia mendoakan. Dan bagi orang yang tidak berhaji, misalnya yang tidak haji kan, hendaknya minta didoakan olehnya. Sing jaga ngaji niku, sebelum mulai, minta doane haji makbul. Para ulama menyebutkan, kata Syihabuddin Al-Qaliyubi niki, bahwa doa tersebut berlaku hingga 40 hari sejak kedatangannya. Makanya dengan itu muncul anggapan, keyakinan, sebuah hoax lah begitu. Bahwasanya terbit dari mazhab Syafi'i. Orang yang datang pulang haji niku sret doanya 40 hari ke depan niku makbul cespleng. Niki asalnya. Ngapunten. Ini yang saya ketahui. Tapi sekali lagi enek hadise menjelaskan, panjenengan tahu, tolong saya dikasih itu hadisnya begini, doa yang pulang haji niku 40 hari ke depan. Saya cari referensi enggak ketemu, enggak ada. Sebenarnya tidak ada dalilnya. Mau dalil hadis enggak? Hadis tidak ada. Ini asalnya dari sini. Namun mendoakan boleh mboten? Boleh. Enggak apa-apa. Misalkan panjenengan datang ke sing kondur haji niku, ya tak dengar nih, intinya begitu, boleh. Kita minta, boleh. Saya tidak pernah meminta. Tapi tiba-tiba ya, tidak apa-apa. Tapi keyakinan bahwasannya orang yang pulang haji, 40 ke depan cas pulang, itu tidak ada dasarnya. Tapi boleh saja. Jangan salah tafsir ora-oleh menurut tidak. Keyakinan ini yang 40 hari cespleng tidak begitu. Justru yang benar, yang sesuai dalil niki, justru orang yang sedang haji niku cespleng doanya. Yang cespleng itu, yang panjenengan ini dalil saya bacakan. Dalam Sahih Al-Bukhari 1424 dan Sahih Muslim 2404. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa melaksanakan haji, tadi kan kuat sama Nabi, dia tidak berkata-kata yang kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti saat hari dilahirkan oleh ibunya. Dan hadis yang lain, niki hadis yang Imam Al-Basar dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, orang yang berhaji
Ia dapat memberi syafaat kepada 400 orang keluarganya, dan ia keluar dari dosanya seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Ini luar biasa nih. Dan dalil berikutnya nih. Ada di dalam Sunan Ibnu Majah 2883. Nih, an Abi Hurairah ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW beliau bersabda, al-hajju wal umratu wafdullah. Orang yang haji dan umrah niku adalah merupakan utusan atau tamunya Allah. Betul niku. Inda auhu, jika dia berdoa, ajabahum, maka diijabahi doane cespleng. Betul Pak Panjenengan pas berangkat haji ning kono niku cespleng. Wa in istaghfarahu ghafara lahum. Kalau dia meminta ampun, maka dia diampuni. Kapan itu? Ketika dia di sana, berangkat ke sana, di sana sampai di sana. Betul. Betul panjenengan sono. Makanya panjenengan banyak yang titip doa, mendoakan, saya ngoten, Pak tolong doakan kula, ke Pak Misto, Pak Misto tolong Pak Slamet iya ketemu saya minta didoakan. Tapi doanya tidak saya ditulis Pak, ini doaku iki seret, satu doa 1.000, enggak begitu. Nah, ini kan juga objek, nggih bisnis, enten saya ngoten iku. Saya tidak begitu. Nggih kan kancane dhewe, nggih. Perkara tekan lali, mbuh wis. Saking akeh, saking khusuke lali. Makanya benda lali ditulis, nah, ini kan begitu. Nah, intinya begitu. Betul. Cespleng panjenengan sing umroh, sing haji neng kono, cespleng. Apalagi neng raudhah, panjenengan lebih paham daripada saya. Ini dalilnya. Dalil yang kedua yang berikutnya, nih. Di dalam Musnad Imam Ahmad, niki perhatikan niki. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu menjumpai orang yang baru berpulang dari haji, maka berilah salam kepadanya dan jabatlah tangannya. Assalamualaikum Pak Ji, salaman. Serta mintalah kepadanya untuk memohonkan ampun buatmu. Berarti Pak Ji tolong dongakne kula. Tuh, ini gitu. Sebelum ini gini, qabla ayyadkhula baitahu, sebelum dia masuk rumahnya, fa innahu maghfurul lahu, karena sesungguhnya doanya masih cespleng. Berarti ketika sana mulai sebelum masuk rumah doane cespleng. Jadi mengke Pak Misto le kondur sebelum teko Mas stop sik Pak Misto. Neng di ngetope. Neng pendopo apa neng jualan sik aja mlebu dongakno kula neng kene. Niki dalile niki. Nek wis mlebu omah wis ndak cespleng nah. Wani mboten ngono. Cowok gak neng omahe tutup neng jagung haji niki sebelum masuk rumah. Sik stop sik. Aliran opon. Nah, iki kan ngoten malian. Lubrah kabeh niki. Niku sik masih ada dalilnya niku. Tapi wis masuk omah, apa meneh wis pirang-pirang dina, alah wis ora semempem wis ora mandi, ora mlempem niki. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh. Boleh ya, boleh. Teman ngaji niku. Kemudian keumuman kita. Kenapa nih? Karena banyak kejadian, banyak pertanyaan. Nah, sing kemarin saya kondur, ini kan gelombang ini kan belum tanggal 24 kondure. Ini ilmu nih tentang biasanya, nih poin-poin saja nih. Kita yang tidak haji kan jagung haji. Ini kan jagung haji. Kenapa orang tidak jagung haji niku? Yakin? Gue tak dalili, mumet boten dengan. Hukum asalnya boleh, alhamdulillah boleh. Tapi mubah, hukum asal mubah itu bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Berarti kan ini, bukan berarti tidak boleh nggih. Jagung haji, niku masuk uruf kebiasaan. Orang nek rasul ki sahabat iki jagung haji ki ndak enek.
Tapi ini masuk uruf kebiasaan yang masuk kategori mubah, urusan dunia boleh. Cuma yang mubah niku bisa menjadi haram bila satu, panjenengan pas jagong haji niku meninggalkan kewajiban panjenengan, baik kewajiban kepada Allah juga kewajiban kepada manusia. Karena koncone akeh jagong haji orang yang serondakan karo koncone yo Gandusari Munjungan Kampak Panggul Dongko kabeh diparani rong dina badan jagong haji saking semangate lali salat dhuwure lali asare lali niku jagong haji nek malih haram gara-gara napa dia tidak sholat saking semangate ngono. Sore jagong haji bar asar, tuwara selanjut maghrib, lanjut isya lanjut, sholat nomor loro gak apa-apa. Haram itu jagong hajinya, karena apa? Meninggalkan kewajiban kepada Allah. Atau kewajiban kepada manusia jam kerja. Misalkan jam kerja paling jam 7 sampai jam 4. Ora lapor bose, ora izine tiba-tiba belunus sae jagong haji. Bose goleki bingung ning ndi si A si B tibakna jagong haji itu haram, berdosa. Kenapa? Meninggalkan kewajibannya kepada manusia. Dia seorang karyawan atau pekerja boleh meninggalkan izin bos dan izin jagong haji. Muni sapa? Muni bahkan aku melu pisan rapopo rasa kerja tutup boleh nek ngoten. Tapi tanpa izin belunus mawon. Nah, itu dosa jagong hajinya. Atau ibu-ibu yang paling dehem jagong haji niki Pak, saking semangate esuk jam 8 budal sampai bengi. Bojone ora dimasakne ora sebagainya. Begitu mulai bojone buka poput sret. Maaf Mas, aku jagong haji. Alah niku dosa istri ngoten niku. Sampeyan kan ya iso tuku jobo ning kono cedhek kae warung Padang 10.000 enek. Nek pengen ngecam kopi kalau bubuke ning kono, kopine ning kono, nang jenengan nyetek kan yo iso. Nah niki dosa niki istri seperti ngoten niku. Izin, Mas aku jagong haji sampeyan kena panjenengan kondur jamun ngapunten ya wis ora apa-apa, Dik. Pokoke enek kompensasi ini beres udah bengi pindho ora apa-apa, ora apa. Kompensasine ngoten. Nggak apa-apa ngoten itu. Izin itu jadi kalau kita semuanya tidak ada hambatan mubah boleh. Bukan sunnah lho, sunnah Nabi ora enek sunnah niku. Pokoknya wajib ndak enek. Bisa menjadi makruh. Kalau ada pekerjaan yang lebih penting, ada yang lebih penting malah ditinggalkan. Misalkan panjenengan nek sing wong desa ki duwe angan-angan wedhus enek 8 kayak wayahe ngarit, wedhuse bengok-bengok orang ngarit tinggal jagong haji. Wedhuse bengok-bengok itu jadi makro. Atau panjenengan gendenge melorot bocor, iki semendung arep udan, wayahe dibenakne sik, gendenge niku dibeneri baru jagong haji ndak ale biyene. Itu menjadi makro. Jadi hukum asalnya mubah. Banyak nih permasalahan yang lain itu. 2 pertemuan untuk masalah ilmu jagong haji nih. Ya, untuk bagaimana semacam-macam sing gowo-gowo, sing jagong gowo beras, gowo gula dan sebagainya. Lah macam-macam niku. Engko sing haji itu memberi souvenir, ya lek memang mampu boleh, tidak apa-apa, oke. Tidak apa-apa kalau memang mampu. Tapi aja dipaksa untuk ngekei berapa enak dhisik aku jago neng kono oleh sajadah oleh mukena. Begitu aku haji kudu luweh, makanya aku tuku sarung duwite ngutang. Nah, ndak boleh ngoten niku. Ndak boleh memaksakan diri untuk seperti itu. Intinya boleh jagong haji, boleh saja, tapi aja jangan yang makruh, yang haram tadi, atau aku urung ning gone Pak Kae, engko piye lek engko aku. Nah, itu ndak boleh malah perasaan seperti ngoten itu. Saya ndak kenal dijak lek ndak anu males ndak mau. Ndak kenal dijak keliling kok ngendi-ngendi, gah saya. Pilih saya mau coyo ngetik-ngetik saya lek ndak kenal dijak nggih, ndak apa-apa. Kadang kenal ora kenal kok dijak mau walu keliling malah
kabeh sanggale dipuarani. Begitu dilumpuk nih oleh-oleh iki sak kamar dhewe niki saking akeh ngono iki. Sehingga itu. Kon ngatur juga tambahan mudah-mudahan lagi nanti saudara-saudara kita itu yang haji semuanya menjadi haji yang mabrur. Insyaallah ngatur tidak usah. Pertanyaan lagi tidak usah nggih. Nggih, ngatur demikian kurang lebih yang mohon maaf pertemuan Rabu depan Al-Faraid seri yang ketiga. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.